Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku semua, dimanapun Anda berada, semoga selalu dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Senang rasanya Mimin bisa kembali menyapa Anda semua di Aki 92 Channel. Kali ini kita lanjutkan kembali alur cerita Jaka Gledek, yang dimana Raden Sangsang sudah menculik Putri Ayuni dan bersekutu dengan Ratu Nagani. Seperti biasa, tak usah banyak cendol dawet lagi, mari kita simak videonya sampai selesai. Kang Sendang. Aisyah. Ya, terlihat kaget Aisyah. Guru Siti itu yang telah melihat penampakan nyata di hadapannya adalah Ki Sendang Karya. Ia pun langsung menyambutnya dengan hangat dan begitu heran dengan keadaannya sekarang. Aduh Kang, kenapa jadi begini? Dengan rasa haru atau senang yang bercampur aduk itu, ia pun bergegas memanggil Siti untuk memberitahu bahwa beliau adalah saudara yang sering ia ceritakan, yang telah lama menghilang kabar dan keberadaannya. Siapa Ki ini, Guru? Ki Sendang Karya. Dia saudaraku yang sering kuceritakan. Terimalah salam hormatku, Aki. Kelihatannya kau lelah sekali setelah menempuh perjalanan jauh. Mari istirahat dulu. Ayo masuk. Bantu aku, Siti. Di sisi lain terlihatlah Jaka Gledek yang sudah sampai di Cadas Pangeran, dan terlihat ia sedang bercakap-cakap dengan Kiai Makdum. Di situ Kiai Makdum menceritakan keadaan kedua orang tuanya di masanya dulu, yang dimana waktu itu dikarenakan kelicikan Raden Sangsang yang cintanya ditolak oleh ibu Jaka Gledek yang bernama Putri Ayuni, lebih memilih menikahi ayah Jaka Gledek bernama Burhanuddin. Dikarenakan hal tersebut, Raden Sangsang menculik Putri Ayuni dan juga bersekutu dengan Ratu Nagani untuk membunuh Burhanuddin yang kabarnya sudah membunuh Jaukaro, kekasih gelap Ratu Nagani. Dan sekaligus Putri Ayuni adalah putri dari Ratu Nagani tersebut. Karena ditolak cintanya, maka dia menculik ibumu dan bersekutu dengan Ratu Nagani untuk membunuh ayahmu. Karena dituduh telah membunuh kekasih gelapnya bernama Jaukaro. Ibunda Ratu. Sembah untuk Ibunda Ratu. Sangsang? Benar Ibunda Ratu. Hamba Sangsang yang selalu menghormati dan menjunjung tinggi perintah Ibunda Ratu. Dan terlihatlah Raden Sangsang yang telah mendatangi istana Ratu Nagani dengan memujanya, dan untuk menjalankan rencananya Raden Sangsang dengan dalih menanyakan pembunuhan Jaukaro pada Ratu Nagani. Raden Sangsang meyakinkan Ratu Nagani bahwa yang membunuh kekasih gelapnya itu adalah Burhanuddin, yang tak lain adalah suami dari Putri Ayuni. Yang membunuh Jaukaro adalah Burhanuddin, kekasih Ayuni yang sekarang telah resmi menjadi suaminya. Suami? Ayuni sudah menikah. Kurang ajar. Dengan kagetnya Ratu Nagani setelah mendengar kabar dari Raden Sangsang bahwa putrinya telah menikah tanpa restu darinya, dengan geram Ratu Nagani menanyakan di mana putrinya sekarang. Seketika itu Raden Sangsang merasa berhasil mempengaruhi Ratu Nagani. Ia pun mengatakan bahwa Putri Ayuni sudah aman di tempatnya. Dan Ratu Nagani yang sudah geram dan tidak sabar untuk menemui Putri Ayuni langsung mengajak Raden Sangsang ke tempat tersebut.
Dan terlihatlah Putri Ayuni di tempat itu yang tengah diikat kedua tangannya. Sesampainya Ratu Nagani dan Raden Sangsang di tempat itu, ia pun langsung menghampiri dan menanyakan siapa sebenarnya pembunuh Jaukaro. Katakan Ayuni, siapa yang membunuh Jaukaro? Aku, Ibu. Jika mau menghukum, hukumlah aku. Bohong. Burhanuddin lah yang membunuh Jaukaro. Benar begitu Ayuni. Katakanlah putriku sayang, siapa yang membunuh Jaukaro? Tentu bukan kau. Kau bukan tandingannya. Jawab Ayuni, siapa yang membunuh Jaukaro? Dan didesaklah Putri Ayuni yang tak berdaya itu sambil dilepasnya ikatan di kedua tangannya oleh Ratu Nagani. Dikarenakan Putri Ayuni takut Ratu Nagani membunuh Burhanuddin, ia pun enggan mengatakan yang sebenarnya. Dan sekaligus ia mencari celah untuk melarikan diri dari tempat itu. Tidak. Ibu pasti akan membunuh Kakang Burhanuddin. Jika aku berkata terus terang. Tanpa berterus terang pun, aku tahu Burhanuddin lah yang membunuh Jaukaro. Katakan, di mana dia sekarang? Keparat, lari kemana kamu? Alhasil Ratu Nagani dan Raden Sangsang berhasil mengejarnya dan terjadilah pemaksaan penangkapan Putri Ayuni. Seketika itu Raden Sangsang berhasil melumpuhkan Putri Ayuni. Namun di saat Raden Sangsang hendak menangkap Putri Ayuni yang sudah tidak berdaya itu, datanglah kakek tua yang menyelamatkan dan membawa pergi Putri Ayuni. Berdebak. Dan begitu geram Ratu Nagani melihat anaknya yang dibawa lari oleh kakek itu, bergegaslah ia dan Raden Sangsang untuk mengikutinya. Dan sampailah kakek tua itu melihat kondisi Putri Ayuni yang sudah tak sadarkan diri itu. Oh alah, Sindu ini pingsan rupanya. Tapi cantik benar gadis ini. Kalau cantik, lalu hendak kau apakan anakku? Berkaca dulu, Kek. Kau sudah bau tanah. Tidak pantas berdampingan dengan wanita cantik. Lelaki mana yang berani menghina aku? Dasar kakek Peo tidak tahu diri. Jangan panggil aku Ki Gedeng Panjalu. Kalau aku kalah kuat dengan orang-orang macam kalian. Ayo maju. Aku tidak akan mundur. Lancang mulutmu. Rupanya kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Istana Kamera! Akan tetapi Raden Sangsang yang terlihat kalah tanding pun berusaha menghadapinya dan dengan mudahnya dikalahkan oleh Ki Gendeng Panjalu.
ini pun terus-menerus menyemburkan api, namun Ki Gendeng Panjalu berhasil menghindari serangan tersebut dan sesekali terjadilah serangan kontak fisik. Dan alhasil Ki Gendeng Panjalu yang terkenal sakti itu mengeluarkan jurusnya, mencabut listrik PLN dari tanah dan meledak hampir mengenai Ratu Nagini. Setan alas, tunggu pembalasanku, Gendeng Panjalu. Dan seketika itu pula Ki Gendeng Panjalu meloloskan diri dan membawa pergi Putri Ayuni. Dan setelah itu cerita ini akan dilanjutkan di video selanjutnya. Maka jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Akhiri salam dari Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.